apakah bisa dibuktikan Ferdy Sambo setidak-tidaknya terlibat dalam kasus ini? Ya, ini pembuktiannya sulit. Pembuktiannya sulit. Jadi sebetulnya kasus ini jadi ruwet seperti ini, itu seperti lagu ya. Lagunya Bruri ya. Bruri itu bilang jangan ada dusta di antara kita. Wah. Ya. Jadi karena siapa mendustai siapa ini? Sudah ada 3 orang yang kemudian dinonaktifkan itu ya. Oh, oke. Kalau tidak ada dusta tidak ada nonaktif tuh, Bang. Ya. Dalam kasus ini kan ada 3 orang yang dinonaktifkan, Irjen Sambo, kemudian Brigjen Hendra Kurniawan, Hendra ya, kemudian ada lagi Kombes Budi Herdi. Nah, ya, wilayahnya sini nih ya. Oh iya iya. Itu karena apa? Kasus ini kasus yang sebetulnya kalau buat polisi itu biasa-biasa saja ya, as usual ya. Ada jenazah ditemukan mati karena tembakan, ada saksi, ada alat bukti, barang bukti maksud saya, ada kemudian jejak-jejak, tetapi tidak dilakukan satu proses yang wajib ya sesuai dengan SOP. Tidak dilakukan yang namanya olah TKP dengan benar, melakukan fotografi forensik, kemudian memoto semua posisi, mengambil barang bukti dan memeriksa saksi. Tidak dilakukan. Otopsi juga ketika dilakukan tanggal 8 itu ada otopsi yang tidak unprosedur menurut saya. Jadi kemudian akibatnya ditutup terus, bohong terus ya. Sehingga meledak. Rasionalitas masyarakat kemudian tertantang. Ketidakpercayaan masyarakat muncul. Akhirnya kasus ini muncul pertama kali ketika IPW ditanya ya, tanggal 11 Juli saya ingat, dari Senin itu ya. 11 Juli IPW ditanya ada tembak-menembak polisi, bagaimana pendapat IPW. Saya pikir kasus biasa saja. Begitu saya searching, waduh ini kasus berat. Itu pun waktu IPW diminta tanggapan oleh wartawan, ketika saya searching dari sisi berita, media yang memuat itu hanya sedikit, masih 3 kalau tidak salah yang di mana, yang di online ya. Media mainstream tidak ada yang memuat, belum. Tanggal 11 IPW langsung menyatakan 2 hal penting ya, 3 hal penting. 1, pembentukan tim gabungan pencari fakta ya, independen. 2, nonaktifkan Sambo. 3, kejanggalan kasus. Tanggal 11 loh. 11 Juli IPW menyatakan TGPF nonaktifkan Sambo, banyak kejanggalan ya. Kemudian kalau tidak salah TGPF dibentuk tanggal 13 ya. Oh, dia diperintahkan tanggal 13, Sambo kemudian dinonaktifkan tanggal 14 ya. Kalau tidak salah nih ya. Kemudian yang meminta pertama kali juga otopsi ulang adalah IPW. Ya karena kan saya ini ahli praktisi pidana ya, 30 tahun tahu mekanisme kerja satu perkara pidana. Jadi sudah, nah trennya kan positif nih. TGPF nonaktifkan Sambo, nonaktifkan lagi ada 2 lagi, kemudian otopsi ulang ya, kemudian terjadi tren positif. Pertanyaannya ya, pengungkapan kasus itu nggak bisa berdebat dengan yang namanya memang pendapat-pendapat. Pengungkapan kasus itu berdasarkan fakta nih, Bang Sebastian. Ini ada fakta yang makin akan mempersulit. Apa? Pernyataan saudara Barada Eliezer. Apa pernyataan dia? Kemarin dari berita saya melihat, dia kemudian merevisi pernyataannya. Dia mengatakan setelah tembak-menembak, dia menembak Brigpol Y untuk memastikan bahwa Brigpol Y itu telah mati, telah lumpuh, dia tembak kepala dalam jarak dekat. Ini cerita yang tidak ada 11 Juli yang disampaikan oleh Karopenmas ya, Brigjen Ahmad Ramadan. Perhatikan ya. Jadi masih ada upaya penyesatan. Padahal dalam pengungkapan kasus ini
saksi itu memegang peranan penting. Siapa saksinya? Cuman Baradae, Ibu Putri yang disembunyikan terus nih ya. Tetapi melalui pengacaranya terus berupaya meminta perlindungan. Irjen Verdi Sambo sendiri, kemudian dengan mungkin pengawal yang lain. Pengawal yang lain ini di bawah kekuasaan Verdi Sambo. Ya, sebagai saksi tidak bisa memberikan keterangan secara independen dan bebas. Ini akan menjadi problem tersendiri dalam penegakan hukum. Tadi kan saya menggunakan diksi kepentingan. Jadi saya pakai nih diksi kepentingan ya. Jadi di Polri ini banyak kelompok kepentingan, Bang. Misalnya Ya. Kelompok kepentingan itu artinya ada kelompok-kelompok yang mereka punya grupnya sendiri-sendiri yang saling bersaing nih. tapi itu kelompok yang memang dibentuk secara sah dan legal. Itu terbentuk atas dasar senioritas ya, kemudian atasan bawahan, hubungan yang rekat kerja lama, kecocokan ya. Oh, ini faksi berarti. Faksi Faksi. ya. Jadi kelompok kepentingan ini faksi ya. Yang menarik adalah dari beberapa nama nih ya. Ya. Verdi Sambo ini adalah ketua Satgasus yang ditunjuk oleh Kapolri dengan surat perintah Kapolri untuk menangani perkara-perkara atensi ya. Kemudian Budi Herdi ini juga bagian dari Satgasus. Kemudian Brigpol Yosua ini adalah anggota Satgasus yang diketuai ini. Kemudian Eliezer dia juga anggota Satgasus. Kemudian apa lagi? Fadil Imran penasihat Satgasus. Kapolda maksudnya? Kapolda ya. Kemudian Bapak Dirkrimsus Polda Dirkrim Polda Metro Hengki Haryadi juga Satgasus. Karena yang sedang nangani sekarang menarik kasus pelecehan dan juga pengancaman itu Polda Metro di bawah Pak Fadil dan juga Hengki Haryadi. Ya, ini Satgasus semua nih. Oke. Nah, Ada apa nih? Jadi Satgasus itu ada beberapa Satgasus itu ada di beberapa bentuk Satgasus ya. ya. Ini yang menimbulkan sebetulnya terjadinya gap ya di antara polisi yang jumlahnya 460.000 kok dibentuk Satgasus. Padahal sudah ada Bareskrim dan Reserse masing-masing ya. Jadi Satgasus yang diketuai oleh Verdi Sambo ini mempunyai kewenangan untuk kasus-kasus atensi apa? Psikotropika, Psikotropika, narkotika, tindak pidana pencucian uang, ya. Judi online. Kemudian tindak pidana korupsi. Judi online ini TPPU ini bisa menampung semua tindak pidana nih, jangan main-main. Termasuk judi online, ya. TPPU. Karena ditempelkan dengan TPPU. Nah, TPPU ini bisa men-tracing seluruh aset orang pelaku kejahatan, narkoba juga, ya. Sama kemudian undang-undang ITE. Ini isi semua ini, Bang. Oh, ya. ini Kasus isi semua ini, ya bahasa saya isi itu. Ini kasus-kasus kalau di dalam kasus-kasus yang besar, narkoba, bandar psikotropika ini beredar duit besar nih. Ini kelas kakap semua ini. Saya nggak mau bilang Satgasus main duit besar, tapi ini main duit. Tapi ini kasus kakap. Kakap. Jadi kasus-kasus kakap. Bayangkan kemudian ada yang secara sistemik polisi itu punya reserse, Bareskrim, kemudian reserse di tingkat Polda. Kalau narkoba ada BNN. Ada ya. Tapi kenapa harus dibentuk Satgasus seperti ini? Dan kenapa yang terlibat ini, yang mati, yang masih terduga pelaku penembakan, yang menyidik ya, pindah juga masih itu, kemudian yang terlibat juga Kasatgasus. Nah itu pertanyaan. Saya juga belum bisa jawab, walaupun nanti saya mungkin mencari jawabannya lagi. Kemudian apakah kita optimis kasus terhadap Verdi Sambo kalau di dalam pandangan masyarakat kan masyarakat tuh mulai mengarahkan ke Verdi Sambo, ya, mengarahkan. Bisa nggak? Apakah bisa dibuktikan Verdi Sambo setidak-tidaknya terlibat dalam kasus ini? Ya, ini pembuktiannya sulit. Tadi kan kuncinya di saksi, ya, kuncinya di saksi.
CCTV yang ada di rumah itu tidak ada. Kalau di jalan-jalan itu ada. Semuanya petunjuk. Tidak bisa nih menjangkau beliau, menjangkau Ferdi. Gitu ya. Akan ada mungkin di sini adalah orang yang mengaku sebagai kambing hitam pelaku. 3 kata yang diucapkan oleh Jokowi itu tuntas, jangan ada yang ditutup-tutupi, transparan, ya. Kalau transparan sudah dicoba dilakukan, bahkan Mahfud bilang itu hasil otopsinya disampaikan ke publik, ya. Jangan ada yang ditutup-tutupi, ternyata masih ada yang tertutup, ya. Ada hal-hal yang tertutup. Posisi Sambo di mana? Diketahui. Senjata itu nomor registernya saja tidak pernah disebut oleh polisi. Masih ada yang tutup nih. Tuntas, menurut saya kasus ini tidak akan tuntas. Walaupun dibawa ke pengadilan, ya, walaupun dibawa ke pengadilan, karena ada tarik menarik di dalam tim ini, bahkan semua yang terlibat yang mati maupun yang terlibat yang lain itu di bagian Satgasus, ya. Ini tidak akan tuntas kasus ini, ya. Selanjutnya, ini catatan penting ini, ya. Di dalam Satgasus ada dinyatakan bahwa ditunjuk tim untuk menangani kasus-kasus atensi. Kata-kata atensi ini bertentangan dengan diametral dengan yang namanya equality before the law. Oke. Ya. Jadi ini punya potensi, Satgas yang dibentuk ini punya potensi untuk menyimpang dari satu penegakan hukum yang presisi. Itu sendiri. Yang menentukan ini kata atensi ini penting sekali, diksi ini penting sekali. Yang menentukan ini atensi atau tidak itu kan di dalam perintah Kapolri. Nanti yang menentukan adalah Kasatgasus. Polri membentuk itu untuk memberikan penanganan kasus yang atensi. Polri sendiri tidak akan menangani kasus, tetapi Kasatgasus akan bisa melihat semua kasus yang atensi dia tarik dan dia tinggal laporkan ini atensi, ini atensi. Jadi fungsi secara sistemik reserse sebetulnya sedang dikebiri. Termasuk dalam proses ini, ketika Polda Metro Jaya menangani kasus pelecehan dan pengancaman, Bareskrim menangani kasus laporan pembunuhan. Kabareskrim mengapa tidak menarik kasus pelecehan itu kepada dirinya? Ini sebetulnya kasat mata terjadi yang namanya tarik menarik, ya. Tarik menarik untuk apa? Melindungi yang terkait Sambo. Kapolri sebetulnya harus punya ketegasan dalam kasus ini, ya. Sepertinya Kapolri melempar saja kepada tim sus, gitu ya. Sementara sampai sekarang tim sus sendiri tim gabung, enggak tim sus ini tim namanya bukan tim gabungan, tim sus ini. Tim sus sendiri menetapkan tersangka belum, kemudian menyampaikan secara terbuka sebetulnya kaitan Glock senjata itu dengan alat tembak itu nggak pernah terbuka. Kenapa? Berarti ada yang disembunyikan lagi.